Apa kabar semuanya? Saya MK Wang. Pertemuan hari ini sangatlah spesial. Ini pertama kalinya saya mengatakan pertemuan pelatihan kepemimpinan WeWe dengan semua orang melalui live streaming dalam kondisi seperti ini. Mengatakan pertemuan pelatihan dengan menggunakan sistem online pada kuartal pertama tahun 2021. Ini memang merupakan pilihan yang paling bijaksana. Saat wabak COVID baru muncul, semua orang tidak siap mental dan ini telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Pada tahun 2020, lalu merupakan tantangan bagi semua orang di dunia ini. Di tahun ini, saya memiliki perasaan yang mendalam tentang banyak hal tahun lalu. Ada begitu banyak pelajaran yang kita dapat yang mengingatkan kita dan membuat kita belajar untuk melaluinya. Selama berarti waktu ini, saya terus berpikir tentang perusahaan ini. Apa saja yang telah dilakukan WeWe. Banyak kota yang ditutup. Segala perkumpulan dengan banyak orang pun dibatasi. Apalagi dalam hal kelangsungan jalannya bisnis. Pasti akan terpengaruh. Ketika masalah terjadi, saya berpartisipasi untuk membuat setiap keputusan dalam perusahaan ini. WeWe tidak melarikan diri, tetapi membuat langkah besar untuk mencoba metode yang belum pernah digunakan di masa lalu, yaitu mengadakan pertemuan secara online. Setiap metode pertemuan merupakan tantangan besar dalam 1 tahun terakhir ini. Saya merasa tersentuh di setiap konferensi, terutama live streaming utama tahun ke-13 yang baru saja diadakan bulan lalu. Sulit membayangkan seorang pemimpin sebuah perusahaan yang bersedia membayar harga sebesar itu untuk metranya, menyewa indoor stadium dan membangun panggung yang besar, tetapi tidak ada penonton sama sekali. Dibangun hanya untuk video yang berdurasi 1 jam dedikasi seperti ini. Pengorbanan ini semoga Anda dapat memahami berapa pesan terkandung di dalamnya. Pada tahun lalu, secara internasional tidak peduli pasar manapun, tidak mungkin untuk tidak terpengaruh oleh pandemi ini. Tapi sejujurnya, walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi banyak orang telah menyelesaikan tujuan yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri di tahun 2020. Hal yang sama berlaku di Indonesia. Banyak sekali orang yang telah berhasil melakukannya. Mengapa bisa seperti itu? Tidak hanya kepedulian perusahaan terhadap para leader, tetapi WeWe juga tidak terpengaruh oleh wabak yang sedang terjadi. Alasannya terbesar adalah dalam 13 tahun terakhir WeWe. Setelah para leader bergabung, mereka mengumpulkan kekuatan dan membangunkan sikap kerja yang baik. Dalam pertemuan pelatihan kepemimpinan hari ini, akan ada 5 leader yang sangat luar biasa. Dalam waktu singkat, dapat menyelesaikan, menganalisa semua kunci dilakukan WeWe di masa lalu dan kunci yang telah mereka berhasil lakukan. Semua ini merupakan intinya di akhir pertemuan ini. Saya juga akan berbagi tema atas nama perusahaan. Baiklah, pembicara yang pertama. Jika diberikan kesempatan, Anda pasti ingin untuk mengenalkan kerana masa lalu dan proses kehidupannya yang orang dijalani begitu menginspirasi setiap dari kita pada pandang menyerah dan terus berjuang ketika dia memilih untuk bergabung WeWe. Proses bekerja pada awal mula dan segalanya kesulitan tidak seperti yang bisa Anda dibayangkan. Melalui usahanya sendiri, dia telah sampai ada posisi saat ini. Dan bahkan kerana dia telah membentuk tim sebesar ini,
pernah hanya bisa digambarkan dengan kata keajaiban. Hari ini dia akan berbagikan topik sukses melalui pertempuran terus menerus yang memang sangat tepat untuk disampaikan hari ini. Mari kita sambut tim Supreme Pegasus 3 Antono. Apa kabar semuanya? Nama saya Antono, berasal dari Pulau Batam. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager MK Wong. Sangat senang di dalam kondisi yang berat ini mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Anda sekalian dengan cara yang spesial. Sebelum saya bergabung dengan Riway, dalam rentang waktu yang lama, saya memilih untuk bekerja keras di industri penjualan. Alasan pilihan ini sebenarnya sangat sederhana. Karena saya tahu dengan jelas ada sangat sedikit peluang di pasar untuk benar-benar mengubah hidup Anda. Sebaliknya, penjualan di industri ini tidak akan melihat latar belakang masa lalu Anda dan hanya memerlukan usaha sendiri selama Anda mempertahankan kondisi pertempuran seperti itu. Jika terus berjuang, Anda bisa mendapatkan hari yang sukses. Tapi dalam sekejap mata, sudah lebih dari 10 tahun telah berlalu. Selama proses ini, saya benar-benar sering bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya sudah 100%? Apakah saya sudah berusaha sekuat tenaga? Karena saya belum berhasil. Saya jelas-jelas datang lebih awal dan pulang terlambat untuk bekerja keras setiap hari. Saya juga mengatasi banyak ketakutan batin. Saya bersedia memposisikan diri di level terendah. Saya tidak takut bagaimana orang memandang saya. Saya benar-benar ingin sukses, sangat ingin. Karena belum ada hasil, pada akhirnya saya benar-benar kehilangan arah. Bahkan curiga, apakah pilihan yang saya buat beberapa tahun ini benar? Saya tidak berani bermimpi lagi. Saya telah kehilangan diri saya sepenuhnya. Dengan terus berjuang seperti ini, dapatkah saya benar-benar berhasil? Untungnya, meskipun hidup telah memberi saya ujian besar, tapi itu semua tidak menghentikan saya untuk terus berusaha. Saya masih ingat 8 tahun lalu, ketika sudah ingin berhenti berjuang, saya ingin mencari pekerjaan dengan santai, berhenti bermimpi, dan tidak bekerja keras seperti sebelumnya, yang datang pagi dan pulang malam. Pada saat itu, saya bertemu dengan saudara laki-laki saya yang bernama Pak Hasim. Dia berbagi cerita tentang perusahaan penjualan langsung yang sangat sukses di Singapura dan Asia, yaitu Riway International. Dia ingin saya dan dia berada di Batam bekerja sama untuk melakukan bisnis ini. Saya perlahan mendapatkan kembali perasaan ingin berjuang untuk sukses seperti dulu. Saya sangat percaya kepada saudara saya ini. Juga ingin bersama-sama berjuang dengannya. Tapi itu tidak mudah. Saat itu tidak ada perusahaan di Indonesia. Juga tidak ada seorang pun di Batam yang berhasil melakukannya. Tidak ada bukti nyata bahwa itu bisa dilakukan di Indonesia. Dibandingkan sekarang, pada saat itu, kami hanya memiliki 1-2 kali pertemuan dalam 1 bulan. Meski sulit, tapi saya sangat menghargai kesempatan ini. Ketika saya melihat kembali masa lalu saya sadar bahwa salah satu alasan mengapa saya belum berhasil, meskipun terus berjuang, adalah saya belum menemukan platform yang tepat. Ketika saya mengenal perusahaan Riway, saya menemukan bahwa untuk setiap perusahaan yang pernah saya kerjakan sebelumnya, visi saya berlawanan dengan mereka. Perusahaan berharap dapat memperoleh lebih banyak pendapatan, dan saya berharap dapat menerima bonus yang lebih banyak. Saya memiliki lebih banyak poin dan mereka mendapatkan lebih sedikit.
Mereka mengambil lebih banyak, sebaliknya saya mengambil lebih sedikit. Dalam kondisi normal, terutama jika menyangkut keuntungan, karyawanlah yang harus dikorbankan terlebih dahulu. Tidak peduli sekeras apapun kita telah berjuang. Tapi perusahaan Riway memiliki sistem berbeda. Riway memiliki payout yang lebih besar kepada para distributor. Perusahaan hanya mengambil sebagian kecil. Dan sebagian kecil ini digunakan untuk sewa, gaji karyawan, dan semua biaya yang harus dipikul perusahaan. Perusahaanlah yang menanggung semuanya. Perusahaan ini mengutamakan sebagian besar kinerja dan pilihan kepada leader yang bekerja sama dengannya. Jadi inilah mengapa saya memilih untuk terus tinggal di Batam dan berjuang bersama dengan saudara baik saya dalam situasi yang sulit. Karena pengalaman masa lalu dalam industri penjualan membuat saya sadar bahwa tidak ada perusahaan yang akan melakukan hal ini pada leader. Maka dari itu, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Waktu itu memang sulit. Jika Anda berada di kondisi saya pada saat itu, hari demi hari, tahun demi tahun, berjuang keras, tapi masih belum berhasil mengulangi situasi yang sama sepanjang waktu tanpa ada hasil, apakah Anda akan bertahan? Yang membuat saya bertahan adalah Riway selalu menekankan apa yang ingin kita capai dan apa impian kita dalam perjalanan hidup kita. Untuk mencapai hidup yang sukses, dibutuhkan keinginan untuk terus bekerja keras dan berjuang. Dalam perjalanan hidup saya dulu, tidak banyak hal yang bisa saya lakukan. Tetapi sekarang, ketika saya memilih untuk berjuang di tempat yang tepat, maka saya dapat melakukan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan pada masa lalu. Penghasilan saya lebih tinggi, mobil saya lebih bagus, rumah saya lebih besar, keluarga saya lebih bahagia. Sekarang, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa Anda harus memilih tempat berjuang yang tepat. Dengan begitu, hidup Anda akan mencapai hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Apalagi setahun belakangan ini, saya mempunyai pemahaman lebih dalam selama setahun penuh ketika dunia sedang memberi ujian berat yang berdampak besar kepada kehidupan semua orang. Semua orang terkena imbasnya tanpa terkecuali. Cara perusahaan Riway beroperasi dahulu tentu saja menghadapi tantangan. Tetapi saya tahu betul selama orang ini ada, kita hanya perlu mengikutinya dan bekerja sama. Maka tidak akan ada masalah. Karena selama ini saya benar-benar belajar darinya. Apa itu pertarungan terus-menerus? Orang ini adalah bos Riway, Mr. Lim Boon Hong. Selama beberapa tahun ini, Mr. Lim Boon Hong terus mengingatkan kita tentang apa yang harus diperjuangkan. Dengan skala dan kekuatan perusahaan Riway saat ini, seharusnya dia tidak perlu melakukan setiap urusan perusahaannya sendiri. Tetapi 13 tahun ini, dia tidak pernah berubah. Dia tetap melakukan urusan perusahaan sendiri. Dia berusaha terus-menerus dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Termasuk epidemi global yang sedang merebak. Semua yang dia lakukan akan membuahkan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Setiap kali dia secara langsung memberikan contoh melalui tindakan kepada semua yang bekerja di perusahaan Riway. Setiap kali menghadapi tantangan terus-menerus, dia memutuskan untuk melakukan sesuatu pada diri sendiri. Kondisi pertarungan seperti itu adalah pertarungan yang sebenarnya. Dalam setahun terakhir, dia hanya menghabiskan waktu 3 bulan untuk melatih dirinya tanpa dilebih-lebihkan. Dia bahkan membuat video ini sendiri
dan mengedit video siaran langsung seminar. Dia memimpin semua orang untuk menghadapi epidemik yang terjadi mendadak ini. Mengapa saya mengatakan bahwa proses ini adalah pertarungan yang sebenarnya? Karena dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan Riway sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Jika kita dapat menjangkau satu sama lain, tentu saja kita memilih untuk tidak berhubungan melalui telepon. Karena tidak membutuhkan biaya dan terbatas oleh jarak. Dan poin terpenting untuk membangun organisasi adalah hubungan antar manusia. Dalam perjalanan epidemik di banyak negara di mana ada larangan untuk keluar, perusahaan harus mencoba cara baru dan mencoba yang terbaik untuk dapat terus menjaga hubungan antar manusia. Awalnya kami mencoba mengadakan konferensi video, bahkan melalui live streaming. Sejujurnya, kami orang yang awam dalam hal ini. Karena sebelumnya kami tidak menggunakan cara ini dalam berkomunikasi. Tetapi, Riway adalah satu-satunya perusahaan yang selama 13 tahun dipimpin oleh bosnya dalam bertindak dan berjuang di pasar. Dalam waktu yang sangat singkat, Riway sepenuhnya menggunakan konferensi video untuk mengkonsolidasikan organisasi dan melakukan kinerja baru. Saya bahkan belajar cara untuk meningkatkan pengaruh saya saat berbicara di depan kamera. Tetapi yang memberi saya dampak terbesar adalah penghargaan online perusahaan, terutama pada bulan Januari yang baru saja berakhir. Perayaan ulang tahun ke-13 disiarkan secara langsung di Facebook. Perusahaan telah menyewa indoor stadium yang berkapasitas 10.000 orang untuk 1 jam siaran langsung singkat untuk leader. Butuh waktu yang sangat lama untuk menyiapkan panggung besar dengan harapan pada perayaan hari ulang tahun ke-13 ini kita bisa mengapresiasikan leader yang telah berhasil di tahun 2020. Sepanjang siaran langsung, kita seperti tenggelam dalam suasana, berpartisipasi dalam acara besar, benar-benar sangat nyata. Termasuk hari ini, pertemuan pelatihan kepemimpinan ini adalah gambaran yang hanya bisa ditampilkan setelah tantangan terus-menerus. Perusahaan Riway selalu menjadi perusahaan yang menantang dan meningkat setiap saat. Saya tahu, tahun lalu adalah tahun yang sulit bagi semua orang. Tetapi apakah ini menjadi alasan untuk tidak berhasil? Saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa setiap negara, setiap orang terus-menerus berjuang di dalam situasi dan kesulitan yang sama. Dalam perjalanan hidup, dengan berjuang terus-menerus, kita dapat mencapai sukses besar dan sukses nyata. Sebagai pemimpin sebuah organisasi, kita tidak boleh merasa cukup, kerja keras cukup, pendapatan cukup. Jika kita selalu merasa cukup setiap saat, yang paling berpengaruh adalah mereka yang percaya pada kita. Harapan mereka menjadi kecil. Ini sungguh terlalu dini. Riway belum mulai sama sekali. Pasar di Indonesia bahkan belum dimulai. Jika Anda pergi keluar dan bertanya pada 10 orang di jalan, tahukah Anda apa itu Riway? Maka 100% 10 orang tersebut akan menjawab tidak tahu. Memang Indonesia belum dimulai dan Riway belum dimulai di dunia. Saya tahu, selama beberapa tahun terakhir, berkali-kali kami menghadapi banyak tantangan. Saya sangat berterima kasih atas kegigihan dan kepercayaan yang berkelanjutan dari banyak pemimpin dan mitra sampai saat ini. Saya tahu betul bahwa Riway belum menyerah. Manajer Riway Indonesia tidak akan menyerah. Dan saya, Antono, belum menyerah. Kami akan terus berjuang dan membuat semua orang yang percaya pada Riway meraih kesuksesan besar di sini. Meskipun banyak tantangan dan cobaan,
Selama kita optimis, maka kita dapat melaluinya. Pemimpin Indonesia adalah yang paling kompetitif. Kami akan menjadi yang nomor 1. Dan saya sangat percaya itu. Selama kita terus berjuang, maka akan berhasil. Saya akan terus berjuang dan Indonesia pasti akan melakukannya. Sekian sharing dari saya. Terima kasih semuanya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyambungkan pembicara berikutnya. Faktanya, dia sebetulnya tidak perlu untuk bergabung di organisasi Riway kerana dia telah memainkan peranan dengan sangat baik dalam keluarga. Tetapi dia tidak hanya puas dengan kehidupan yang stabil dan nyaman. Dia bersedia memulai daripada awal dan mengatasi segala ketakutannya, mencari cara untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Di dalam tim, dia seperti sebuah matahari, tidak pernah memperhitungkan kontribusi yang telah dia lakukan. Sangat berlapang dada dan membangun tim dengan kasih. Sekarang, dia akan membantu kita membagi topik, membuka hati dan membuka jalan. Dia adalah tim Supreme Pegasus One, Ivawati. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager Indonesia, Mr. MK Wong. Apa kabar semuanya? Saya Ivawati. Hari ini saya akan membahas tentang proses dari kehidupan saya. Saya merasa sangat bersemangat karena inilah pertama kalinya saya bertemu dengan semua leaders Indonesia. Jadi dari pengalaman saya, jika Anda memiliki kesempatan, meskipun harus menghadapi tantangan, pastikan diri Anda untuk mencoba menghadapinya. Hari ini, tema yang akan saya bahas adalah hati yang besar membuat jalan menjadi besar. Ketika saya mendapatkan tema ini, saya terus memikirkannya. Hari ini, di waktu yang begitu berharga, saya perlu menjelaskan dari sudut mana agar semua orang memahami pentingnya topik ini. Pertama-tama saya ingin berdiskusi dengan setiap leaders. Apa tujuan yang paling kita inginkan waktu bergabung dengan Riway? Mari kita pikirkan bersama. Dalam pengamatan saya, selama bertahun-tahun, saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa kebanyakan orang ketika mereka memilih untuk bergabung dengan Riway, tujuan utama mereka adalah berharap melalui platform Riway, kehidupan masa depan kita bisa bahagia. Anda ingin memiliki kekayaan dan kebebasan. Itu karena menginginkan kebahagiaan. Anda ingin seluruh anggota keluarga memiliki kehidupan yang baik, juga dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah apa yang kita semua inginkan, karena kita terus-menerus mengejar kehidupan yang bahagia. Mengapa kita harus membiarkan diri sendiri tidak bahagia saat berada di Riway? Saya saat memimpin sebuah tim dan sedang menghadapi masalah yang terjadi di sana, dan saat pasar memberikan berbagai ujian, saya tidak ingin karena masalah dan pukulan yang datang ini membuat diri kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan adalah apa yang saya ingin raih melalui karir di Riway. Sejak hari pertama saya bergabung dengan Riway, saya harus mengingatkan diri saya akan hal itu. Tentu saja, jangan salah paham, ini bukan berarti saya akan menghindari tanggung jawab yang harus saya hadapi. Bukannya saya tidak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh tim. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa meskipun masalah dan tantangan datang, saya akan membuat diri saya bahagia setiap hari. Selain itu, karena saya menganggap Riway sebagai karir seumur hidup, maka saya bekerja dengan sangat keras di sini. Dalam melakukan segala sesuatu hal, mari kita ubah sudut pandang kita yang negatif menjadi positif, sehingga dapat membuat suasana kerja menjadi bahagia. Jika setiap saat kita dapat melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif, maka saat menghadapi penolakan pasar dan ketika menangani masalah antara organisasi dan orang-orang di dalamnya, itu akan membuat diri Anda lebih berpikiran terbuka. Apakah kedepannya jalan ini akan lebih mudah?
Ketika Anda membangun tim, jangan pernah melakukan hal seperti ini. Saat organisasi sedang memiliki masalah, yaitu terjadi konflik antara satu orang dengan yang lain dan muncul beberapa perbedaan, saat ini terjadi, Anda sangat khawatir orang tersebut dapat mempengaruhi orang-orang dalam tim. Dengan rasa cemas, langsung mengucilkan orang ini dari tim dan menghentikan semua yang berhubungan dengannya, membiarkan dia tidak punya tempat untuk berdiri. Maka, hasil dari tindakan di atas, yaitu ia akan keluar dari tim seperti yang diharapkan. Jika setiap kali Anda bertemu dengan seseorang yang tidak selalu berjalan dengan lurus, lalu Anda mengeluarkannya seperti ini, apakah akan ada orang di tim Anda sampai akhir? Jika di hati Anda memiliki kekhawatiran, kalau dia akan melakukan hal ini yang akan mempengaruhi orang lain, orang ini akan menjadi hal yang negatif dan menjadi efek negatif bagi leaders tim lain. Jika Anda berpikiran seperti itu, maka Anda benar-benar meremehkan diri sendiri. Tim yang kita bangun dari dulu, harga dan waktu yang kita perjuangkan setiap harinya bukanlah sesuatu yang kecil. Jika tim Anda hanya akan karena seseorang yang bergabung dengan mudah dapat mempengaruhi semua orang di dalam tim, maka saya akan menyampaikan pesan yang sangat penting di sini. Sejujurnya, Anda harus melihat dan menerima bantuan orang ini untuk Anda. Itu bahkan lebih besar dari beban yang dibawanya. Munculnya orang ini, jika itu benar-benar berhasil mempengaruhi anggota lain, maka dapat mengingatkanmu akan proses membangun tim di masa lalu yang mungkin melewatkan beberapa tindakan utama. Bantuannya lebih besar dari performa yang telah dia berikan untuk Anda. Itu lebih penting. Lihat, saat kita memimpin organisasi menggunakan emosi yang berbeda, maka apa yang Anda lihat pun juga berbeda. Ketika saat menyadari kunci ini, sekarang saya juga menjaga suasana hati agar bahagia setiap hari. Baik itu ketika sedang beroperasi di pasar maupun saat membangun tim. Semua yang saya lihat adalah sisi positifnya. Apa yang saya lihat adalah keunggulan orang. Yang saya lihat hanyalah peluang besar. Sebaliknya, saya dulu setiap hari tidak sabar dan mudah tersinggung. Apa yang saya pandang selalu sisi negatif dari semua hal. Saya yang lihat kekurangan manusia dan juga beban yang akan saya tanggung. Jadi, tujuan kita datang ke Riwe adalah untuk mengejar kebahagiaan dalam kehidupan. Proses membangun organisasi bisa sangat membahagiakan, tergantung apa yang kita pikirkan. Saya tahu proses ini tidaklah mudah. Saya juga telah melalui proses ini. Masing-masing dari kita semua sudah jelas bahwa dalam membangun organisasi, semuanya terkait dengan orang. Saat satu orang bergaul dengan orang yang lain. Jadi karena itu hubungan yang harmonis dan membuat kita bahagia. Anda harus bisa melakukannya. Emosi dan suasana hati dapat diatur dalam waktu yang singkat bahkan berkali-kali. Anda harus memaksa diri sendiri untuk bahagia dan berlapang dada. Biarkan diri Anda berkontribusi kepada lebih banyak orang. Memang sebuah tim besar atau kecil, kuncinya terletak pada pemimpin yang memimpin tim tersebut. Yang terutama adalah kapasitas pemimpin. Hal ini berhubungan langsung dengan ukuran tim. Ketika kapasitas pemimpin tidak cukup besar dan tidak bisa membuat lebih banyak, maka pertumbuhan tim akan terhenti. Apa artinya? Saat kita memimpin sebuah tim, pasti membuat kita untuk bertemu dengan banyak orang. Setiap orang memiliki kepribadian, latar belakang, dan usia yang berbeda. Mereka semua memiliki ide yang berbeda dan kualifikasi akademis yang berbeda pula. Saat memimpin orang-orang ini, Anda dapat memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, yaitu memilih beberapa orang yang mempunyai kualitas lebih baik. Tentukan orang dengan latar belakang yang lebih baik. Pilih mereka untuk menurut Anda bisa diajak untuk bekerja sama. Pilihan kedua. Tetapi jika Anda tidak memiliki pengalaman membangun sebuah tim atau benar-benar mampu menilai orang, maka siapa yang Anda cari? Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa dengan skala Riwe saat ini, para pemimpin organisasi dengan jutaan orang di 11 negara tidak akan memilih-milih orang. Alasan terpenting adalah karena orang dapat berubah. Ya, sudah ada contoh nyata di Riwe. Begitu banyak orang yang telah diubahkan dan itu merupakan bukti terbaik. Jadi pilihan yang terbaik adalah pilihan
kedua. Untuk melakukan segala kemungkinan, biarkan kapasitas Anda menjadi lebih besar, agar lebih banyak orang dapat bekerja sama di tim Anda. Kita sebagai pemimpin telah mentoleransi dan menerima berbagai kepribadian manusia dari segala usia dan latar belakang, sehingga tim kita akan semakin besar. Sekarang, skala organisasi menjadi sebesar ini merupakan hal yang normal. Bahkan meskipun Anda bertindak secara aktif di pasar, jika kapasitas Anda tidak bertambah, maka tim Anda pun tidak dapat menampung lebih banyak orang lagi. Kita tidak perlu mempermasalahkan tentang apapun dengan leaders kita. Bahkan jika ada ketidaknyamanan di masa lalu, saat Anda melepaskannya, maka kapasitas Anda akan diperluas. Organisasi Anda dapat menampung lebih banyak orang, bahkan berkali-kali lipat. Pemimpin organisasi telah menghadapi situasi ini, yaitu beberapa anggota organisasi tidak sepaham dengan pemikiran pemimpin. Tidak peduli seberapa besar organisasi Anda, pasti akan mengalami masalah ini. Saat memimpin organisasi seperti itu, meskipun saya telah mengerahkan banyak kekuatan, tapi tidak ada yang bisa mempengaruhinya dan tidak ada penyelesaiannya. Pernahkah Anda menghadapi situasi seperti itu? Tentunya saat Anda membangun tim, pengalaman seperti itu sudah tidak asing lagi. Tapi sejujurnya, masalah yang ada itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan orang tersebut. Karena jika bukan kita yang memimpin dia, tetapi andai jika Mr. Lim sendiri yang memimpin, akankah hasilnya berbeda? Lihat, orang ini tetaplah orang ini. Dia masih memiliki kepribadian dan pemikiran yang sama. Mengapa Mr. Lim sendiri yang memimpin dan kita sendiri yang memimpin? Ada perbedaan yang besar, sangat besar. Artinya, kita masih perlu meningkatkan kemampuan diri. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Meskipun sekarang Anda benar-benar tidak dapat berkomunikasi dan belum dapat bekerja sama dengan baik, tetapi jika Anda dapat terus menjaga hubungan yang baik, tidak ada yang tahu di masa depan akan seperti apa. Masih banyak peluang untuk terus bekerja sama. Ketika seseorang memiliki hati yang besar dan berlapang dada dalam melakukan segala hal, maka jalan ke depan tidak akan sulit. Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang baik di Riway, maka Anda harus berhasil melewati level ini. 13 tahun berlalu dan hari ini Riway telah menjadi seperti ini. Salah satu kuncinya adalah kapasitas. Riway menegaskan hal ini. Orang dapat berubah. Tidak peduli apa yang telah dilakukan orang tersebut di masa lalu. Tidak peduli berapa besar kecilnya ukuran tim. Akan ada beberapa faktor eksternal yang akan mengganggu pertumbuhan organisasi Anda. Biasanya, yang paling dipedulikan orang adalah mereka khawatir seseorang akan datang dan mengambil orang-orang di tim Anda. Mr. Lee Moon Hong pernah menceritakan bahwa ketika dia menghadapi situasi ini, yang akan dia lakukan adalah membuka pintu Riway, membiarkan mereka masuk, lalu melihat siapa yang akan ditariknya pergi. Mereka yang tetap teguh adalah anggota tim yang sejati, yang sungguh-sungguh mau membantu dan mengeluarkan sepenuh tenaga untuk berkontribusi dalam tim. Bukan berarti anggota yang pergi itu tidak menghargai organisasi. Anda tidak bisa mengendalikan situasi ini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah melakukan dengan baik apa yang harus Anda lakukan. Sehingga saat orang lain ingin menarik orang-orang Anda, dia juga tidak akan bisa menariknya. Bahkan, jika ada anggota kita terbawa oleh beberapa godaan, juga tidak akan membuat hubungan menjadi buruk. Melainkan terus menjaga hubungan yang lebih baik antara satu dengan yang lain. Saat dia gagal di luar sana, hanya ada satu jalan keluar. Biarkan anggota keluarga tersebut kembali lagi. Setiap orang tidak sempurna. Kita harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertumbuh. Dari dulu hingga sekarang, Riway seperti itu. Beberapa mungkin terburu-buru dan fokus membuat pilihan lain. Tapi karena akumulasi masa lalu dan tim yang bekerja keras di Riway, sejumlah pendapat dihasilkan. Hanya karena dia melakukan hal lain, Riway tidak akan membatalkan pemberian bonus kepada orang ini. Ketika bonus diperoleh setiap hari, Riway akan terus memberikan bagian yang harus diambil oleh orang tersebut. Jadi, Riway menghargai setiap pemimpin. Di setiap saat, Mr. Lee Moon Hong akan memberikan jalan keluar bagi orang lain dan tidak akan secara langsung mengeluarkan orang itu dari organisasi.
Hati yang begitu besar, inilah yang merupakan kunci utama yang dapat memperbesar kapasitas agar dapat menarik lebih banyak orang. Jalan ke depan akan terus lapang dan lebar. Ketika hati Anda juga bertoleransi, jalan Anda di masa depan tidak akan menyempit dan Anda dapat membantu diri Anda sendiri. Di pasar Indonesia, tidak peduli berapa banyak perlawanan yang kita hadapi di masa lalu, berapa banyak kesulitan yang kita telah atasi, dan seberapa banyak kesedihan yang kita alami. Jika kita memilih untuk melepaskannya, jalan masa depan kita pasti akan jauh lebih luas. Sekian dari topik yang saya bahas hari ini. Saya Ifawati. Terima kasih semuanya. Para pembicara selanjutnya yang akan berbagi cerita kepada kita adalah salah satu leader yang sangat saya kagumi selama ini. Sejak berada di pasar Indonesia, saya sudah mengenal pemimpin ini. Dia masa-masa awal saat saya baru mulai bekerja di pasar Indonesia. Ketika saya berada di bawah tekanan pasar, banyak masalah datang bertumbi-tumbi dan membuat saya merasa tidak bisa bernafas. Tetapi selama saya memikir leader ini, saya akan mendapatkan kembali kekuatan untuk terus maju dan berjuang menghadapinya. Kerana di Riway Indonesia, leader ini terus mempercayai kami bahkan ketika kami tidak memiliki apa-apa. Saya jelas merasakan bahwa orang ini sangat menghargai keberatan kami dan dia mendukung kami 100%. Setiap saat. Hari ini beliau akan berbagi cerita dengan topik menghargai adalah kunci sukses jangka panjang. Sangatlah cocok untuk didengarkan hari ini. Orang ini adalah tim Supreme Pegasus One, Linda Kartika. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Linda Kartika. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager MK Wong. Di situasi saat ini, perusahaan masih bekerja keras mempersiapkan dan mengupayakan segala cara untuk mengadakan rapat pelatihan kepemimpinan. Dalam rapat pelatihan kepemimpinan ini, saya sendiri berpartisipasi dalam setiap prosesnya. Demikian juga semua orang dari tingkat atas sampai bawah perusahaan ikut terlibat. Dan atas kerjasama ini sangat saya hargai. Ketika saya sedang mempersiapkan tema hari ini, sukses dihargai dalam waktu yang lama, saya teringat akan proses diri saya sendiri. Terutama saat saya berpartisipasi dalam peringatan ulang tahun perusahaan yang ke-13 secara virtual bulan lalu. Segala emosi berkecamuk dalam diri saya. Riway sudah berdiri selama 13 tahun. Setiap acara yang diadakan selalu melebihi harapan semua orang. Meskipun perayaan tahun ini berbeda dari apa yang semua orang telah ikuti sebelumnya. Di awal acara, ketika pimpinan muncul dari balik panggung yang sangat besar, hati saya bergejolak dan sangat tersentuh. Karena pimpinan tetaplah pimpinan dan Riway tetaplah Riway. Perusahaan tidak berubah sama sekali, meskipun pandemi COVID-19 sedang meretap. Setiap kali saya memuji perusahaan, semuanya berasal dari dalam lubuk hati saya. Dari foto-foto di bulan Januari lalu, mengingatkan saya pada hari jadi Riway di tahun sebelumnya, di mana banyak orang dari seluruh dunia pergi ke suatu negara dan mereka ikut dalam perjamuan makan besar. Di awal hanya ratusan orang, dan dalam waktu singkat menembus hingga 1.000 orang. Bahkan, para pemimpin akan menyewa pesawat untuk mengkoordinir timnya datang berpartisipasi
dalam acara akbar ini. Puluhan ribu orang dan banyak bus memenuhi pintu masuk tempat acara. Banyak orang akan datang ke tempat tersebut dari seluruh dunia. Setiap tahun, orang Riwe yang berhasil akan datang ke acara ini dengan penuh pengharapan. Sejujurnya, dalam penyelenggaraan acara ini, tidak mudah bagi Riwe menemukan produsen yang dapat diajak bekerja sama. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa bukan soal uang yang dikeluarkan, tapi rangkaian acara yang dibuat dengan sangat teliti dan sungguh spektakuler. Saya percaya semua orang Riwe yang telah berpartisipasi pasti memiliki perasaan ini. Tahun ini, dengan adanya wabah pandemi, Riwe tidak bisa mengadakan acara secara langsung seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana saya selalu hadir. Pengalaman bulan lalu itu sangat saya hargai. Saya sangat berterima kasih kepada perusahaan Riwe atas dedikasinya kepada para pemimpin di setiap momen selama 13 tahun terakhir. Mengapa Riwe selalu melakukan langkah besar dalam mengadakan pertemuan ini? Karena Riwe bersungguh-sungguh membantu setiap leader. Menurut saya, salah satu alasannya berawal dari titik awal perusahaan ini. Sekarang Anda mungkin tidak dapat membayangkan Riwe dimulai seperti ini. Sebelum pemimpin memutuskan untuk memulai Riwe, dia pernah bekerja sebagai manajemen perusahaan, pengajar profesional, dan bahkan jadi sales perusahaan untuk waktu yang lama sama seperti kita. Dia telah berjuang di pasar selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah menemukan perusahaan yang dapat memenuhi standarnya dan yang dapat membuat sales merasa nyaman untuk bekerja sama. Karena itu, dia memutuskan untuk mendirikan perusahaan Riwe. Kunci yang dibutuhkan untuk sebuah perusahaan adalah produk, sistem perusahaan, pimpinan, dan bagian lainnya. Tetapi semuanya ini bukan merupakan kunci yang terpenting. Kuncinya terletak pada titik awal ini. Pemimpin harus jelas dalam tindakan perusahaan. Keputusan perusahaan harus berprinsip dan mengingatkan diri sendiri bahwa tidak boleh mengambil jalan pintas. Pada awal perusahaan, pemimpin berjuang sendiri di pasar untuk menghasilkan uang. Selama proses ini, banyak sekali orang yang mau bekerja sama dengan pimpinan, bahkan ingin berinvestasi dengannya. Pimpinan selalu menjawab agar jangan memikirkan itu semua, tapi cukup gunakan produknya dulu. Dia juga berkata bahwa produknya yang dijualnya berkualitas. Dia menolak semua jalan pintas karena tahu betul pendekatan seperti itu adalah sebuah keuntungan dan kesuksesan jangka pendek. Tidak bisa bertahan lama. Dia sangat tahu bahwa untuk membentuk perusahaan yang besar dibutuhkan waktu. Tidak mungkin mencapai langit hanya dalam satu langkah. Jika Anda memiliki perusahaan yang besar, dalam jangka waktu yang cepat, jangan terlalu puas terlebih dahulu. Karena perusahaan seperti itu belum tentu kuat. Yang harus Anda lakukan adalah menghabiskan 2-3 kali waktu lebih banyak setiap harinya. Maka perusahaan Anda akan kemungkinan menjadi kuat. Riwe selalu memiliki sikap ini ketika membangun perusahaan. Semuanya menuntut diri mereka sendiri untuk menghabiskan waktu dengan bekerja keras. Jadi bisa dibayangkan dalam situasi masa-masa awal saat perusahaan masih kecil, seseorang akan percaya, mendukung, dan bekerja 100% sama seperti dengan perusahaan. Pimpinan selalu mengingatkan kita kata-kata ini. Jika Anda percaya pada Riwe dan bersedia bekerja sama dengan Riwe 100%, kesuksesan Anda bukan hanya tanggung jawab Anda sendiri.
Riwe akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkan kesuksesan Anda. Riwe menghargai orang yang mau percaya dengan cara ini. Jadi sebagian orang mengatakan, kesuksesan Riwe terletak pada keunikan produk, daya saing, organisasi, atau sistem yang terjamin. Saya tidak akan membantah akan hal itu. Memang itu adalah kunci penting. Jika ingin berhasil, maka harus memiliki semua kunci penting tersebut. Jika bisa melakukannya, maka ada kemungkinan untuk berhasil. Namun, bagi sebuah perusahaan atau organisasi yang ingin mencapai kesuksesan jangka panjang, yang terpenting adalah pemimpin harus selalu bisa bersikap dengan baik, yaitu mensyukuri dan menghargai semua orang yang ada di sekitarnya. Dalam 13 tahun terakhir, Riwe telah membuktikan sukses di pasar. Pimpinan perusahaan selalu mengingatkan kita untuk menghargai semua orang yang ada di sekitar kita dan mensyukuri semua yang terjadi. Inilah, saat ini kita semua sudah mengambil keputusan memilih untuk bekerja keras di Riwe. Dulu kita mengamati apa yang telah dilakukan Riwe. Karena itu kita memilih untuk bergabung di sini. Selama Anda tinggal di Riwe, Anda akan merasa memiliki perasaan yang dalam. Hal yang sama berlaku untuk anggota organisasi Anda. Mitra Anda, semakin lama mereka di organisasi dan semakin lama mereka di Riwe, mereka akan mempunyai perasaan yang mendalam. Jadi, jika Anda ingin tim dan karier di Riwe Anda sukses dalam jangka waktu yang lama, Mari kita tidak membicarakan dulu untuk menjadi lebih baik dari Riwe dan lebih menghargai semua orang dan setiap tim. Namun paling tidak, arah pembangunan tim Anda harus konsisten dengan arahan Riwe. Sekeras Riwe dan menghargai semua orang seperti Riwe, maka kesuksesan Anda itu akan bertahan lama dan anggota organisasi Anda juga akan semakin memahami Anda. Jika mereka menemukan bahwa Anda tidak dalam sikap ini dan tidak merasa bahwa Anda menghargai organisasi, maka hanya ada dua hasil. Entah dia keluar sendiri untuk bekerja keras sendiri atau memilih untuk meninggalkan tim Anda. Dan sebagian besar hasilnya adalah dia pasti akan pergi. Tim Anda akan selalu memiliki orang yang masuk dan beberapa orang keluar. Dalam proses seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa membangun tim. Selalu hargai itu, dan kesuksesan Anda akan bertahan. Bahkan, jika dia bukan rekan setim Anda, kita harus menghargainya. Semuanya dimulai dengan satu kata ini, menghargai. Jika Anda tidak bisa menghargai orang tua Anda, maka Anda pun tidak akan berbakti pada orang tua Anda. Jika Anda tidak bisa menghargai tangan dan kaki Anda, maka Anda tidak akan menghargainya dengan baik. Gunakan itu untuk berjuang keras. Semuanya dimulai dari kata menghargai. Temui apapun, temui siapapun, Anda harus melihat sisi baiknya. Apalagi sekarang saat kita sedang membangun tim. Jika Anda tidak bisa melihat sisi baiknya, maka Anda akan tidak melihat sisi bagus dalam segala hal. Anda akan selalu menyalahkan dan mengeluh. Jika Anda tetap melakukan hal itu, maka Anda tidak akan menjadi lebih sukses. Saya sering menggunakan contoh ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Lihatlah sisi baik orang lain. Siapa yang benar dan siapa yang salah itu tidak jadi masalah sama sekali. Misalnya, ada dua orang di sini sekarang karena sesuatu hal mereka berselisih. Tuan A melakukan sesuatu yang membuat Tuan B salah paham. Tuan A mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia merasa bersalah. Tapi dia tidak melarikan diri dan berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan Tuan B. Tetapi setelah 5 tahun berlalu,
Tuan B tidak bisa melupakannya. Dia selalu mengingat kesalahan Tuan A. Namun sebaliknya, Tuan A sudah melupakan kejadian tersebut dan memilih untuk melanjutkan tujuan besarnya untuk meraih kesuksesan. Sekarang saya tanya, siapakah yang benar? Memang, tidak ada yang sempurna. Setiap orang memiliki dua sisi, yaitu sisi satu adalah kekuatannya dan sisi lainnya adalah kelemahannya. Dalam proses pembangunan organisasi, Anda hanya perlu membantu satu orang untuk menggunakan kekuatan baiknya. Anda tidak perlu memperhatikan kelemahannya, tetapi membantu penyesuaian diri secara perlahan. Organisasi Anda sering dengan waktu akan mencapai lebih dan lebih besar lagi. Anda harus menghargai semua orang, termasuk dengan negaranya. Jika Anda tidak bisa menghargai negara ini, maka negara itu pun tidak akan membantu Anda. Di Indonesia, dari dulu hingga sekarang, memang ada banyak tantangan. Apalagi di tahun 2020. Kita menghadapi tantangan baru karena wabah pandemi. Cara operasional yang biasa kita gunakan sedikit terpengaruh. Saya mengamati sebagian besar perusahaan di dunia telah membuat keputusan dan memilih untuk mengorbankan orang-orang tertentu untuk melindungi perusahaan mereka. Ini yang dilakukan kebanyakan perusahaan. Saya sangat menghargai Riwe tidak melakukan hal seperti itu. Begitu juga dengan General Manager MK Wong. Sepanjang tahun, dia terus mencari cara untuk mengambil beban dan tekanan kami satu persatu. Membawa kami mengatasi masalah pasar. Belajar mengadakan konferensi video, pelajari setiap kunci dari metode ini, dan seringkali mengundang Direktur Senior Dato' Kenny Wong untuk berbagi beberapa praktek pasar dengan semua orang. Ini juga yang membuat Indonesia sering mendapat pujian. Setiap saat dia tidak menyerah dan meninggalkan Indonesia. Tidak pernah berhenti untuk membantu kami mengatasi hambatan menuju sukses. Saya sangat hargai pasar Indonesia bisa memiliki General Manager seperti MK Wong. Setiap saat saya selalu percaya bahwa kami di Indonesia pasti bisa melakukannya. Bahkan pada akhirnya, Riwe berhasil di Indonesia. Bisakah keberhasilan Riwe di Indonesia ini bertahan? Kunci sukses jangka panjangnya itu terletak pada sikap menghargai. Demikianlah yang saya bagikan hari ini. Telah saya sampaikan semuanya. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, terima kasih. Baiklah, pembicara selanjutnya adalah orang yang dahulu sudah sangat sukses dalam karirnya. Selama bekerja sama dengannya, saya menyadari bahwa dia memiliki kemampuan operasional manajemen yang sangat hebat dan dalam waktu yang mengejutkan. Ketika dia harus mengambil keputusan, saya menyadari bahwa dia tidak memiliki sedikit pun keraguannya. Bahkan jika masalahnya sangatlah berat dan dalam skala yang besar pun, dia tidak akan ragu-ragu. Hari ini dia akan membahas topik memimpin tim, memimpin diri sendiri. Orang ini adalah tim Supreme Pegasus 2, Tony. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager MK Wong. Perkenalkan, saya Doni. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya di tahun yang baru ini bisa dipercaya untuk menjadi salah satu pembicara di acara seminar pelatihan kepemimpinan kuartal pertama di tahun 2021. Saat berbincang dengan General Manager MK Wong untuk membahas topik ini, semakin dibahas kami semakin berpikir bahwa topik saya hari ini sangatlah penting. Ketika saya memutuskan untuk bergabung dengan Riwe,
jujur saja saya sudah siap menerima tantangan ini sejak awal. Saya sadar bahwa di bisnis Riway ini tidak mungkin bisa terus-menerus berjalan dengan lancar. Alasan utama dari tantangan yang sebenarnya tidaklah sulit untuk dipahami, karena terlalu banyak dan terlalu besar keuntungan telah Riway berikan kepada diri saya sendiri. Selain pertumbuhan pendapatan saya yang sangat cepat, segala hal yang saya lakukan mendapat apresiasi dan bisa menjadi contoh orang-orang di perusahaan. Di industri ini memberikan kesempatan untuk bisa melipat gandakan waktu diri sendiri tanpa terbatas. Mungkin saja ketika Anda beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga, Anda masih bisa memperoleh keuntungan dalam penghasilan Anda. Dan yang terpenting di dalam industri ini tidak tergantung pada latar belakang masa lalu Anda dan tidak mengharuskan menyiapkan dana. Ini semua adalah bantuan yang Riway dapat berikan. Jadi saya siap secara mental untuk itu. Saya sangat sadar bahwa jalan yang akan dilalui tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan dan di setiap prosesnya tidak akan mudah. Hanya Riway yang dapat memberikan banyak bantuan kepada kami. Mengapa Anda dapat melakukan banyak hal di Riway? Karena di sini Anda tidak bekerja keras dan berjuang sendirian. Anda akan memiliki organisasi dan organisasi adalah kunci utama dari industri ini. Suatu ketika, bos berbagi cerita dalam sebuah pertemuan. Kebanyakan orang berpikir ketika dia berada dalam bisnis Riway, dia perlu membuat beberapa keputusan. Dia akan lebih menjaga dan melindungi situasi secara keseluruhan. Banyak orang berpikir bahwa situasi keseluruhan mengacu pada perusahaan. Apakah keputusan yang saya buat ini akan berdampak pada perusahaan? Jika saya melakukan ini, apakah perusahaan terpengaruh? Karena itu sangat banyak orang membuat keputusan yang dapat melindungi perusahaan dan berpikir bahwa selama perusahaan tidak gagal, organisasi saya juga tidak akan terpengaruh dan akan selalu ada. Tetapi bos berkata, faktanya, pemikiran batinnya selalu sama. Beliau sendiri menganggap bahwa situasi keseluruhan yang terpenting bukanlah perusahaan, melainkan organisasi yang berada di Riway. Selama organisasi tidak gagal, perusahaan juga tidak akan pernah gagal. Organisasi adalah situasi secara keseluruhan. Di mata perusahaan, kita masing-masing merupakan situasi keseluruhan dan merupakan anggota organisasi ini. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, titik awal dari segalanya ketika Riway mengambil keputusan untuk semua pertimbangan adalah kita. Jika organisasi tidak gagal, perusahaan juga tidak akan gagal. Organisasi adalah kunci yang terpenting. Jadi Anda harus mengerti mengapa industri ini bisa banyak membantu dari diri Anda sendiri. Alasan utamanya adalah ketika Anda terlibat di Riway, Anda sedang membangun organisasi dan membangun tim. Ketika Anda terlibat dalam bisnis ini, manfaat-manfaat itulah yang membawa Anda dan itu semua bisa diberikan oleh organisasi Anda sendiri. Anda membutuhkan organisasi yang besar untuk mendapatkan hasil yang besar. Mungkin saja Anda memiliki kemampuan pribadi yang kuat dan kemampuan penjualan kelas 1. Di masa lalu, mungkin Anda adalah sosok yang luar biasa yang menciptakan banyak hasil. Tetapi jujur saja, jika Anda ingin sukses di Riway, diperlukan kemampuan untuk mendirikan organisasi sendiri sehingga bisa mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih baik. Kita harus bisa memimpin organisasi. Jangan hanya mengira jika seseorang memberi produk dan bergabung menjadi anggota, maka orang tersebut adalah anggota organisasi tersebut. Jika tidak mendapat membimbingnya, maka orang ini hanya bisa dikategorikan sebagai pelanggan. Tentu saja ya, saya tahu dengan jelas bahwa setiap orang yang baru bergabung di Riway akan menjalani proses awal yaitu menggunakan produk. Tetapi jika tidak ditindaklanjutin, tidak diperhatikan, tidak berinisiatif untuk menjaga hubungan baik dan tidak mendorong dia untuk memahami bahwa ada peluang bisnis di sini. Bagaimana dia bisa menjadi bagian di organisasi Anda? Dibutuhkan sikap yang aktif dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang
terutama pada orang-orang yang dari awal telah percaya kepada kita, itu lebih penting. Jangan hanya menunggu pihak yang mengambil inisiatif untuk membantu Anda, karena tidak mungkin yang sebaik itu dapat terjadi. Ini adalah urusan kita sendiri. Kita harus bersikap sedikit lebih aktif. Jika tidak, maka dipastikan tidak ada seorang pun partner di organisasi Anda. Semua ini adalah hal yang normal. Jadi, saat berorganisasi, mulai memiliki orang, maka Anda perlu mengambil sikap untuk memimpin organisasi dalam melangkah ke depan. Bagaimana Anda memimpin organisasi Anda? Anda secara langsung berkaitan dengan hasil mereka. Saya pribadi berpikir bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hal yang paling membahagiakan dalam bekerja sama dengan Riway adalah memimpin organisasi. Di sini yang diperlukan untuk mendirikan organisasi antara lain adalah membentuk budaya organisasi. Sikap yang diperlukan di dalam menjalani usaha ini serta pelatihan anggota baru. Dalam beberapa tahun terakhir, Riway telah dibangun dengan sangat terintegrasi. Sekarang Anda dapat melihat skala organisasi perusahaan dari dalam hingga luar. Sulit untuk menemukan perusahaan yang sempurna ini di dunia. Tidak hanya dalam skala organisasi. Organisasi ini merupakan organisasi yang disiplin dan produktif. Jadi kita tidak harus berpikir terlalu rumit, karena Riway telah menunjukkan cara yang paling efektif untuk memimpin sebuah organisasi. Anda hanya perlu membuka mata, mengamati, dan meniru praktek Riway, dan Anda bisa menjadi pemimpin yang terbaik di organisasi. Riway tidak hanya secara pribadi mendemonstrasikan tindakan perusahaan, tetapi juga banyak membantu para distributor. Perusahaan memiliki departemen seperti yang disebut Development Department. Beberapa orang yang terlibat di dalam departemen ini untuk membantu pengembangan bisnis perusahaan, tetapi begitu Anda mengenal orang-orang ini, Anda akan menyadari departemen ini tidak didirikan dari sudut pandang perusahaan, tetapi perusahaan yang membayarnya nilainya. Selain gaji, butuh waktu dan energi yang mengolahnya. Tujuannya adalah berharap saat distributor yang ingin bekerja sama dengan perusahaan sedang mengalami hambatan di pasar, maka Anda adalah orang yang membimbing dan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terutama kepada pemimpin departemen ini, Mr. Datuk Henny Wong. Setiap kali saya menemui hambatan dalam proses mendirikan organisasi, beliau selalu memberikan solusi kepada kami. Apapun masalah yang saya hadapi, beliau seperti gudang jawaban dan akan memberikan kami arah yang jelas untuk maju ke depan. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada Riway yang telah berkorban biaya dan waktu untuk mendirikan departemen ini. Masih banyak departemen yang didirikan dengan titik awal semuanya digunakan untuk membantu kita sehingga dapat membangun dan memimpin organisasi kita sendiri. Namun, meskipun Riway yang memimpin secara pribadi, kami dapat dengan cepat memahami kunci untuk membangun organisasi yang besar dan juga membangun segala cara untuk memberi kami banyak bantuan sehingga kami dapat membentuk organisasi dengan lebih mudah. Tetapi untuk dapat benar-benar memimpin organisasi untuk maju ke depan, Anda harus memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Yang artinya, Anda harus melakukan dulu apa yang Anda harapkan dapat dilakukan oleh organisasi Anda. Jika Anda berharap setiap individu di organisasi mampu memimpin rapat, maka Anda terlebih dahulu harus bisa memimpin rapat sendiri. Anda berharap mereka dapat berbicara di pelatihan anggota baru, maka kita harus bisa berbicara terlebih dahulu. Kita harus bisa memimpin diri sendiri terlebih dahulu sebelum memimpin sebuah organisasi. Harus bisa berbuat seperti itu baru yang namanya adil. Jika Riway tidak melakukan terlebih dahulu, tetapi hanya ingin meminta pemimpin dan distributor untuk melakukan apa yang perlu mereka lakukan, maka janganlah bergabung dengan Riway. Dan juga sebaliknya, sebagai seorang pemimpin organisasi, jika tidak melakukannya terlebih dahulu, maka Anda jangan pernah bergabung dengan organisasi tersebut. Mungkin sekarang hatimu merasa ragu.
Mengapa saya harus mengatakan secara langsung? Sejujurnya ini benar-benar suara hati saya. Sebagai pemimpin organisasi, saya bertanggung jawab bukan sekedar berorganisasi, bisa memberikan keuntungan semata saja, tetapi bisa menggunakan organisasi ini untuk membuat kami memiliki kehidupan yang lebih baik. Ada banyak orang di organisasi yang telah memberikan suatu kepercayaan pada kami, bahwa banyak juga orang yang telah mengorbankan sejumlah nilai yang telah saya berikan juga di masa lalu, menyerahkan bisnis serta peluang mereka, lantas kemudian memilih untuk percaya pada kami dan bergabung kepada organisasi untuk bekerja sama dengan kami. Saya memiliki pemahaman dasar tentang organisasi ini. Alasan yang paling utama adalah pemimpin organisasi itu sendiri. Beberapa tahun ini saya telah terlibat dalam seluruh proses ini dan menyaksikan berapa banyak hal yang harus dikorbankan. Meskipun Indonesia adalah pasar yang sangat sulit, baik secara geografis maupun budaya, di samping faktor-faktor yang lain yang menyebabkan situasi ini, yaitu kenyataan bahwa kita masing-masing telah tumbuh dari masa kecil hingga masa dewasa. Fakta-fakta serta pengalaman yang telah dialami dengan jelas dalam setiap prosesnya, di mana ini tidak ada hubungannya dengan riwayat sebelumnya, dan sifat mengeluh sama sekali tidak akan pernah merubah semua situasi ini. Ini adalah hal yang perlu kita atasi. Saya mempunyai ide dan konsep dan bisa menjadi pemimpin dengan sikap yang seperti ini karena ada seorang yang pernah membantu saya, seseorang yang pernah membawa saya ke lingkungan ini. Orang tersebut adalah Bapak Effendi. Beliau ingin agar setiap anggota organisasi memiliki tujuan dan mencapai tujuan yang besar dari diri sendiri terlebih dahulu. Ia berharap organisasi harus memiliki kemampuan yang berbicara di depan khalayak ramai. Sekarang setiap kali beliau berbagi cerita, beliau bisa menginspirasikan banyak orang. Beliau melakukan setiap saat hanya untuk membuktikan kepada semua orang, selama kita mempunyai tujuan yang jelas, kita bisa mewujudkannya. Setiap tindakannya dari dulu hingga sekarang, semua mengingatkan jika kita ingin memimpin organisasi, Anda harus memimpin diri sendiri. Dalam keadaan pandemi seperti saat ini, memang Tuhan memberi semua manusia sebuah ujian. Dan untuk organisasi Anda saat ini, mungkin ini adalah ujian tersendiri. Organisasi adalah membutuhkan orang yang untuk memimpin agar bisa keluar dari masalah ini. Saya tahu dengan jelas, bisa atau tidaknya organisasi menerobos masalah yang terjadi saat ini, kuncinya ada pada saya. Saya harus bisa memimpin diri sendiri. Maka organisasi saya baru mempunyai kesempatan untuk keluar dari masalah ini. Bagaimanapun setelah bertahun-tahun menghadapi begitu banyak tantangan, dan saya tidak pernah merasa takut. Lebih satu atau kurang satu pun tidak berbeda jauh. Tapi ini adalah organisasi saya sendiri. Bagaimana dengan organisasi Anda? Sekian topik yang saya bahas dari hari ini. Semoga Anda semua mendapatkan sesuatu. Terima kasih semuanya. Baiklah, pembicara selanjutnya adalah salah satu harta karun yang ditemukan bangsa Indonesia. Memang tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari orang ini. Namun, jika orang ini sudah menaruh kepercayaan pada suatu hal, bahkan jika langit runtuh pun, dia akan terus maju dan berjuang. Sebelum dia bergabung dengan Riway, karyanya sudah sangat sukses. Dia merupakan panutan bagi banyak orang dan di dalam keluarganya, termasuk di dalam tim saat ini. Hari ini, dia akan berbagi cerita dengan topik membangun kohesi tim. Orang ini adalah tim Supreme Pegasus 2, Henry Hui. Apa kabar semuanya? Nama saya Henry Hui. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager MK Wong. Topik saya hari ini adalah membangun kohesi tim. Bagi saya, kohesi adalah indikator penting yang
menentukan kesuksesan sebuah tim. Ia merupakan kemampuan tempur dalam tim. Jika partner dalam tim memiliki perbedaan dan konflik antara satu sama lain, dan setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri, maka tim tersebut tidak akan bisa bersatu. Hanya jika tim memiliki hubungan yang harmonis, mempunyai tujuan dan pendapat yang sama, memiliki rasa persatuan dan dapat bekerja sama dengan baik, barulah dapat bergerak maju menuju tujuan organisasi yang lebih besar. Dapat kamu lihat, hari ini kita berada di sebuah industri di mana setiap orang berasal dari tempat yang berbeda. Lingkungan, tumbuh kembang, kepribadian, dan preferensi yang berbeda. Bahkan, meskipun tumbuh di lingkungan yang sama pun, pada akhirnya akan berbeda dikarenakan pengaruh dari pendidikan, latar belakang, dan sudut pandang dalam memandang masalah. Penting bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan dan juga keahlian yang berbeda. Meskipun orang ini adalah seperti selembar kertas kosong yang pada awalnya belajar dengan sangat rendah hati, tetapi saat dia bertumbuh, mungkin dia bisa mempunyai ide dan pemikiran sendiri. Dan bila ide yang muncul itu berbeda, maka akan mudah timbul perselisihan. Jika terjadi perselisihan, maka akan mengakibatkan keretakan yang besar untuk seluruh tim. Bahkan, yang merupakan anggota keluarga pun memiliki kemungkinan untuk bertengkar. Apalagi sekelompok orang yang sebelumnya mereka datang ke organisasi ini dan tidak mempunyai hubungan satu sama lainnya. Saat masalah datang dan melibatkan profit, maka akan sangat mungkin timbul perpecahan. Karena semua orang hanya akan berpikir untuk melindungi diri sendiri. Jika terjadi seperti itu, maka tidak layak untuk disebut tim ataupun organisasi. Lebih layak untuk disebut sebagai mitra bisnis sementara. Jadi, bagaimana cara menyatukan orang-orang dengan latar belakang dan kualifikasi berbeda untuk berkumpul bersama? Ini adalah topik yang sangat penting. Karena sebagai pemimpin dalam organisasi, saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri, tetapi harus mengandalkan kekuatan dari tim. Jika tidak, maka tidak peduli seberapa banyak Anda melakukannya, kita semua hanyalah seorang penjual. Anda bertanya pada saya, bisakah seorang penjual berhasil? Tentu saja bisa. Tetapi penjual yang terhebat pun hanyalah satu orang. Mempunyai waktu yang sangat terbatas, kemampuannya pun juga terbatas. Dengan kata lain, pada akhirnya semua itu masih dibatasi dalam sebuah bingkai. Tapi jika yang kita miliki adalah tim, di mana setiap orang bekerja sama satu sama lainnya, maka akan dapat mencapai efisiensi yang lebih baik untuk menghasilkan lebih banyak pencapaian. Saya beri contoh.
Faktanya, kita bisa melihat banyak orang hebat dalam sejarah. Kemampuan pribadi mereka juga sangat hebat. Tetapi di belakang, mereka masih terdapat tim yang kuat. Dan sekelompok orang itu bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih besar. Riway seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika perusahaan berkembang pada level tertentu, bos mulai membagi departemen lebih banyak lagi dan mengangkat direktur baru. Hingga saat ini, berbagai negara telah mempunyai general manager masing-masing. Perusahaan melakukan ini selain ingin untuk dapat menghasilkan lebih banyak talenta, tetapi juga berharap bisa membangun tim yang sangat kuat. Saya percaya pada bos. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola setiap negara, setiap departemen dengan baik. Tetapi hari ini, jika ada sekelompok orang yang arah dan tujuannya sama dengan bos, maka mereka dapat membagi pekerjaan satu sama lain. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat banyak waktu, sehingga Anda dapat melakukan lebih banyak hal-hal dan membuat perusahaan berkembang lebih besar dan lebih efisien. Tapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukanlah tugas yang mudah. Riway adalah perusahaan internasional. Tim perusahaannya berasal dari berbagai negara di dunia dan terdiri dari orang-orang dari berbagai pasar. Tetapi, Anda akan menemukan perusahaan ini memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Sehingga kohesi dapat dikatakan sebagai performa tertinggi. Setiap karyawan di sini dari lubuk hati yang paling dalam bersedia untuk berkontribusi di perusahaan ini walaupun mereka mempunyai bagian dan tugasnya masing-masing. Tetapi setiap kali perusahaan memutuskan untuk melakukan sesuatu, sesulit apapun tugasnya, semua orang tidak akan membedakan antara Anda dan saya, tetapi bekerja sama untuk menyelesaikan semua tujuan. Meskipun di tengah prosesnya menemui kesulitan, itu hanya akan membuat mereka untuk saling mendorong dan mendukung. Jadi ketika saya pertama kali bergabung dengan Riway, saya mengamati bagaimana perusahaan melakukan ini. Karena itu, saya berpikir, jika saya memiliki tim seperti itu, maka level dan titik mana yang akan dapat saya lampaui. Setelah melakukan observasi beberapa waktu, saya menemukan 2 poin kunci utama. Dan itulah yang membuat Riway telah menjadi perusahaan yang kohesif. Kunci yang pertama adalah memenuhi permintaan. Sebenarnya kita semua saat melakukan sesuatu hal pasti akan berharap bahwa setelah menyelesaikan hal ini, kita dapat memenuhi salah satu kebutuhan kita. Misalnya, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Beberapa orang berharap melalui pekerjaannya akan dapat memuaskan kebutuhan finansialnya. Berharap melalui uang akan dapat memenuhi kebutuhan kita akan hal-hal yang lain. Jadi ketika penghasilan dari pekerjaan ini tidak mencapai hasil yang diinginkan, secara otomatis pasti ingin mencari lingkungan kerja yang baru. Beberapa orang mungkin berharap
melalui pekerjaan yang dilakukan akan dapat memuaskan rasa pencapaian dirinya. Menghasilkan lebih banyak ataupun lebih sedikit bukanlah hal yang paling penting dia pedulikan. Demikian pula, jika tidak dapat memuaskan rasa pencapaiannya dalam pekerjaan ini, otomatis dia juga akan memilih untuk pergi. Jadi, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh lingkungan atau tim dalam suatu pekerjaan, maka akan semakin membuat orang tertarik dan semakin banyak orang akan bergabung. Sebagai contoh, kita semua tahu bahwa rencana Riway memiliki arti yang representatif. 6 tujuan yang sering kita ucapkan adalah ekonomi, kesehatan, kehidupan sosial, keluarga, pikiran, dan jiwa. 6 tujuan ini ada dalam tujuan hidup setiap orang dan pasti perlu untuk dipenuhi. Dan semua orang berharap memiliki kinerja luar biasa di 6 bidang ini. Bahkan ingin mendapat suatu pencapaian. Tetapi Anda mungkin telah mencapai tujuan ekonomi, tetapi kehilangan tujuan kesehatan. Ketika Anda telah mencapai tujuan keluarga, Anda mungkin dapat kehilangan tujuan keuangan. Tetapi jika Anda bergabung di Riway, semua itu akan berbeda. Di sini kami menggunakan pikiran dan semangat kami untuk meningkatkan ekonomi kami. Dan melalui produk kami mendapatkan kesehatan. Dan ini merupakan industri yang dimiliki perseorangan. Dalam segi sosial, tidak perlu banyak dijelaskan. Anda akan menemukannya sendiri dalam keseluruhan proses. Semua orang akan terus bekerja sekaligus mengurus keluarga. Bahkan, Anda akan menyadari bahwa banyak dari mereka merupakan seluruh keluarga yang bekerja. Bahkan, banyak dari mereka merupakan seluruh keluarga yang bekerja bersama di sini. Jadi, biasanya begitu seseorang masuk ke dalam bisnis ini. Tidak peduli apakah dia seorang karyawan ataupun pedagang. Setelah beberapa waktu, maka semua orang yang ada di sini akan semakin terpesona. Karena hampir semua yang kita capai dan ingin miliki ada di sini. Kemudian, kunci kedua yaitu membuat orang-orang menyukainya. Setiap orang akan memiliki sesuatu yang mereka sukai dan tidak sukai. Jadi, saat kita mau tidak mau harus melakukan hal yang tidak kita sukai. Atau saat kita tidak menyukai lingkungan kerja tersebut, maka kita tidak merasa nyaman dalam bekerja. Kalau begitu, tentu saja kita tidak akan ingin bergabung dan bekerja sama dalam lingkungan tersebut. Jadi tidak cukup untuk hanya memenuhi kebutuhan orang lain. Tetapi juga perlu untuk menciptakan lingkungan yang disukai semua orang. Karena jika kita menyukai lingkungan tersebut, maka apapun yang kita lakukan di sini akan membuat kita merasa lebih semangat. Dan tentu saja akan membuat orang yang ingin
berpartisipasi lebih banyak. Ketika semua orang ingin berpartisipasi dalam lingkungan ini, maka kohesi tim akan meningkat. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membuat orang lain menyukainya? Sangat sederhana. Selama kita selalu berpikir dari sudut pandang orang lain, untuk memahami tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mitra kita, memikirkan tentang apa yang bisa dilakukan untuk tim dan mengambil inisiatif untuk memperhatikan apakah orang-orang di sekitar kita mempunyai kesulitan. Menemukan cara untuk memotivasi mereka dan memberi mereka jawabannya saat mereka sedang menghadapi masalah. Maka perlu untuk selalu menemani dan membimbing mereka menuju pada jalan yang lebih lurus. Sehingga semua yang terlibat di sini akan merasa terlindungi dan merasa nyaman. Setelah jangka waktu tertentu, maka lingkungan yang baik itu akan tercipta. Ketika semua orang menyukai lingkungan, maka secara alami kekompakan tim akan meningkat. Jadi, ketika kita ingin membuat keputusan untuk tim, jangan memikirkan tentang apa yang kita inginkan, tetapi pikirkan tentang apa yang dibutuhkan oleh tim ini. Saya akan beri Anda contoh lagi. Secara umum, kita mengadakan beberapa pertemuan saat mau melakukan tindakan. Melalui pertemuan tersebut, kita membicarakan tentang apa yang ingin kita sampaikan. Jadi saya sering berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan efek dari pertemuan ini guna untuk membantu mitra kita. Jadi, sebelum setiap pertemuan dimulai, saya akan mengenal orang-orang yang diundang oleh mitra saya. Kira-kira adalah orang yang bagaimana? Dan kemudian, di pertemuan itu membuat beberapa perubahan kecil. Ya, sebagai contoh, apakah orang-orang yang datang kali ini memiliki preferensi tentang sesuatu atau tempat diadakannya pertemuan? Mengadakan pertemuan ini di tempat yang disukai semua orang. Bahkan bisa juga menambahkan beberapa elemen yang disukai semua orang dalam rapat pertemuan. Bagaimanapun, pelanggan biasanya hanya memberi kita satu kali kesempatan. Jika mereka datang ke tempat pertemuan dan kita bisa memuaskan dan membuat mereka senang, maka saya yakin itu bisa meningkatkan peluang untuk dapat mempertahankan pelanggan. Akhirnya, saya menyadari bahwa jika dilakukan seperti itu, tidak hanya dapat meningkatkan minat pelanggan untuk datang ke rapat pertemuan, tetapi bahkan meningkatkan minat mitra untuk bergabung. Setelah beberapa saat berlalu, setiap orang menjadi sangat bersemangat dan seluruh tim menjadi sangat bersatu. Jadi semuanya, sebagai industri yang berorientasi pada orang, kita harus mengingat sebuah kalimat. Kekayaan pergi, orang berkumpul. Kekayaan terkumpul, orang terpencar. Jika kita hanya ingin menyimpan kekayaan kita sendiri, maka tidak akan pernah bisa membangun tim yang besar. Sebaliknya, jika kita bersedia berkontribusi dan berinvestasi kembali kepada tim kita, maka kita dapat memiliki tim yang
kohesif, dan bila perlu mengorbankan sedikit kepentingan kita sendiri. Jadi di sini, jangan pernah melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Jika semua berdasarkan oleh kepentingan pribadi, maka tidak akan dapat bertahan lama. Datang ke sini hari ini, tentu saja kita semua berharap dapat mencapai tujuan, mencapai karir seumur hidup. Dan hanya tim yang bersatu dan kohesif saja yang dapat membantu kita mendapatkan pencapaian yang tak tertandingi. Tentu kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Titik awal untuk mewujudkan yaitu dengan mempertimbangkan juga orang-orang di sekeliling kita. Karena tim selalu lebih besar dari segalanya. Hanya dengan menyatukan tim, barulah kekuatan yang dahsyat dapat dibentuk. Dan hanya kekuatan inilah yang memungkinkan dan hambatan dalam proses pencapaian tujuan hidup kami. Seperti kata pepatah, kesatuan itu yang utama. Saya berharap melalui sharing yang saya bagikan hari ini, kita dapat membangun tim yang terkuat di Riway untuk menyelesaikan 6 tujuan hidup. Saya Henry Hui. Terima kasih semuanya. Kita sampai pada akhir acara hari ini. Saya akan membahas tentang tema tiada kesombongan, hanya nilai sejati. Apa kabar leader dan mitra Indonesia sekalian? Saya MK Wong, General Manager Riway Indonesia. Jika hari ini ada pertama kalinya Anda belajar untuk pahami perusahaan ini, maka saya mewakili Riway International mengucapkan terima kasih kerana telah bersedia menonton acara ini dari awal hingga sekarang ini. Setelah mendengar sharing cerita dari 5 leader yang luar biasa barusan, yang percaya terhadap Riway dan memilih industri dari sharing ini, mungkin saja Anda telah memiliki pengertian awal tentang hal itu. Tetapi saya sangat berharap melalui topik yang akan saya sampaikan hari ini, tiada kesombongan, hanya nilai sejati, dapat memberitahu Anda mengerti yang lebih dalam mengapa ada begitu banyak orang yang memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan ini. Saya tahu dengan pasti bahwa Anda akan berpikir, tentu saja saya akan mengatakan bahwa perusahaan saya ini baik. Tidak mungkin akan mengucapkan hal-hal yang buruk tentangnya. Tapi hari ini saya tidak seperti itu. Saya akan berdiri di posisi yang sangat netral dalam pembicaraan tentang mengapa perusahaan ini disebut berkualitas. Dalam 1 tahun terakhir, juga di dalam perjalanan hidup saya, merupakan tahun yang paling berat. Para leader yang kenal saya dengan baik pasti mengetahui bagaimana pribadi saya. Saya pribadi sangat suka merasakan yang muncul saat bekerja keras di pasar. Di sini ada banyak leader yang sama seperti saya juga. Jarak ini tidak pernah menjadikan sesuatu dikhawatirkan oleh orang-orang di dalam Riway. Saya telah berada di Riway selama 12 tahun. Saya pun tidak ingat telah ganti berapa paspor. Hari ini berada di Indonesia, besok di Singapura, dan lusa berangkat ke Malaysia. Kehidupan seperti ini telah lama saya jalani dan saya sudah terbiasakan itu. Saya dapat memiliki sikap kerja seperti itu. Semuanya kerana bos kita, Mr. Lim Boon Hong, dan senior director, Dato' Kenny. Setiap saat mereka memberikan semangat untuk kita satu persatu agar terus berjuang di pasar dan bekerja sama dengan para leader Riway. Setelah terjadinya pandemik ini, banyak negara telah mulai untuk membatasi orang-orang untuk berkumpul bersama, bahkan sampai dilarang untuk keluar dari rumah. Perubahan yang terjadi ini membuat begitu banyak industri alami pukulan yang besar.
Banyak bisnis yang langsung bankrupt, termasuk juga di dalamnya banyak perusahaan direct selling. WeWe merupakan salah satu perusahaan direct selling dan terjadinya pandemik ini seharusnya merupakan pukulan yang sangat besar dan berimbas negatif terhadap WeWe. Tetapi setahun terakhir ini, saya tidak berani mengatakan bahwa itu tidak mengaruhi sama sekali. Tapi itu hanya berefek pada perubahan dalam praktek di lapangan saja dan tidak banyak mengaruhi kinerja dan perkembangan dari perusahaan. Pada tahun 2020, Taiwan membuka 2 cabang lagi, sedangkan Jepang membuka 3 cabang lagi. Dan muncul banyak leader yang luar biasa. Ada yang mengganti mobilnya menjadi lebih besar, ada yang membeli rumah yang lebih besar. Di pasar Indonesia juga banyak orang telah menghasilkan melakukannya. 5 orang yang telah bagikan cerita mereka sebelum ini merupakan bukti nyata. Dalam setahun terakhir, WeWe dapat mengolehi hasil yang seperti ini dan sangat berbeda dengan bandingkan dengan kondisi pasar dan yang terjadi lingkungan sekarang ini. Sejujurnya ini karena WeWe adalah perusahaan yang berkualitas. 12 tahun yang lalu, Dato' Kenny membawa saya bergabung di WeWe, membuat saya masuk ke dalam industri yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, yaitu direct selling. Tidak seperti kebanyakan orang di sini, sebelum mereka memutuskan untuk bergabung, mereka pasti lebih dulu akan amati perusahaan apakah itu, siapa pemimpinnya, dan melakukan berbagai riset pasar. Tetapi saya tidak banyak berpikir saat itu. Saya langsung memilih untuk bergabung karena saya mempercayai orang ini, yaitu Dato' Kenny. Keputusan apa yang dia buat dan segala hal yang dia ingin saya bantu, pasti saya akan selalu bekerja sama 100%. Jadi, setelah bergabung dengan WeWe, saya mulai belajar dan amati praktek direct selling di industri ini dengan serius. Saya menyadari bahwa banyak orang berpikir direct selling itu adalah hal yang negatif, berpikir bahwa produk tidak memiliki nilai, mengira bahwa direct selling adalah sebuah money game, tidak memiliki jaminan dan ada banyak perselisihan tentang keuntungan. Tapi saya menemukan hal ini, bahwa kebanyakan dari mereka memiliki pemikiran tersebut tidak pernah melakukan bisnis direct selling. Orang yang benar-benar melakukannya hampir tidak mungkin memiliki pikiran seperti itu. Mereka mengetahui bahwa direct selling benar-benar dapat dilakukan, tapi sayangnya mereka belum menemukan perusahaan yang tepat. Jadi, saya pribadi merasakan bahwa tidak ada masalah dengan bisnis di direct selling. Masalahnya adalah belum ada orang yang tepat yang bersedia jalankan bisnis direct selling dengan serius. Kebanyakan orang hanya ingin melalui organisasi perusahaan untuk dapat memuaskan kepentingan pribadi mereka sendiri dan hanya ingin menerima sahaja. Jadi, saya memberitahu Anda bahwa dari dulu sampai sekarang, sejak saya berada di WeWe, selalu memperhatikan dengan serius dan mengamati setiap tindakan bos kita. Apakah dia hanya ingin menerima saja? Tapi hasilnya, pasti Anda tahu betul, saya telah ada di WeWe selama 12 tahun. Dapat dikatakan itu adalah sebagai besar tahun emas dalam hidup saya. Saya telah bekerja keras untuk perusahaan ini dan bahkan akan terus melakukan itu. Jawabannya sudah sangat jelas. Terus terang, saya juga berharap Anda bisa lebih fokus sehingga dapat mengerti lebih baik lagi bahwa WeWe adalah kuncinya. Segala yang ada di dalam semuanya berkualitas. Produk, sistem, metode, karakter orang, semua ini hanya dasar agar perusahaan direct selling dapat bertahan terus. Semuanya diharuskan dilakukan dengan baik. Jika salah satu hal di atas tidak berjalan dengan baik, maka akan membuat perusahaan itu goyang. Produknya kurang bagus, sistem kurang bagus, dan tidak sempurna. Mental bekerja manajemen kurang baik. Selama ada yang dilakukan dengan tidak baik, maka perusahaan tidak akan dapat bertahan. Jadi, jangan ragu tentang hal ini, karena WeWe lebih tahu daripada siapapun. Ini adalah bertanggung jawab kita, dan kita pasti dapat melakukan yang terbaik. Yang harus Anda perhatikan adalah
Jika Anda perusahaan seperti itu, bagaimana cara Anda menggunakan kesempatan itu untuk berkembangkan diri sendiri dan menumbuh lebih baik kerananya? Saya pernah berpikir dengan segenap hati saya bahwa menjadi anggota Riway sangatlah bahagia, kerana selain yang telah dijelaskan di atas, perusahaan juga akan memastikan untuk mencari cara dalam bentukan organisasi bagi leader dengan harapan bisa membuat dan berkontribusi lebih banyak. Kerana Riway tahu betul semua yang Anda butuhkan saat pembangunan organisasi di pasar. Pelatihan kepemimpinan dan seminar perusahaan akan diadakan pada bulan Februari, Mei, Ogos, dan November. Saat pelatihan kepemimpinan ini akan dibawa oleh bos kita, Mr. Lim Buong sendiri atau General Manager. Apa yang dibahaskan di dalam pelatihan adalah kunci penting dalam membangun organisasi, dan Riway sudah dibangun selama 13 tahun. Apakah Anda bisa membayangkan berapa banyak pelajaran tapat pelatihan yang telah dikumpulkan sampai hari ini? Bahkan di bulan Februari tahun lalu, perusahaan berkantor pusat di Kuala Lumpur mengumpulkan lebih dari 1.000 pembicara dari 12 negara, dan bos kita, Mr. Lim Boon Hong, sendiri memberikan pelatihan kepada mereka. Di bulan yang sama, diadakan acara pelatihan kepemimpinan, pelatihan dasar anggota di lebih daripada 200 tempat. Dari tindakan ini, Anda dapat paham dengan jelas bahwa Riway adalah organisasi yang pentingkan adanya pelatihan dan seminar. Selain pelatihan, perusahaan juga dahulukan budaya daripada organisasi, yaitu bertanggung jawab dalam memberikan segala informasi. Budaya organisasi ini perlu agar organisasi bisa stabil dan dapat melangkah jauh ke depan. Budaya Riway yaitu menekankan integriti, positive thinking, dan moralitas. Perusahaan berharap dapat menjalankan bisnis ini dengan menggunakan cara yang benar dan sesuai dengan budaya Riway. Perusahaan sangat berharap agar setiap orang dapat ingatkan diri sendiri untuk mendapatkan melakukannya lebih dulu. Bos kita, Mr. Lim Boon Hong, terus memberitahu kepada semua orang, baik pimpinan maupun karyawan perusahaan. Dia terus mengatakan bahwa dia hanya wakili perusahaan Riway untuk membuat beberapa keputusan penting, dan perusahaan ini milik semua orang. Keputusan yang dia buat itu harus menjadikan yang terbaik demi kepentingan bersama. Maksud dari kepentingan bersama adalah setiap orang yang bekerja sama dengan Riway. Tentu tidak mungkin untuk bisa membahagiakan semua orang, tapi hanya pasti dapat memberi keuntungan bagi banyak orang. Riway tidak akan mementingkan keuntungan perusahaan secara pribadi. Anda dapat melihat semua keputusan yang dia buat oleh Riway di masa lalu, yaitu di mana setiap orang harus menjadikan dasar tolak ukur sebelum mengambil keputusan. Termasuk di bahasa Indonesia saya ini, saya perlu membuat beberapa keputusan dengan 100% dilakukan atas dasar ini, mewakili seluruh leader Indonesia dalam melakukannya demi kepentingan bersama. Selain budaya Riway juga akan terus menghasilkan beberapa pencapaian. Apa ngertinya? Dalam industri direct selling, ini tidak hanya ada satu perusahaan direct selling, bukan hanya Riway. Jujur saja, jika Anda bertanya kepada saya, apakah ada perusahaan yang sangat kompetitif dalam orang, produk, sistem, dan pasar? Saya jawab pasti ada. Saya baru saja menyebutkan bahwa untuk dapat bertahan hidup, perusahaan direct selling harusnya melakukan hal-hal dasar terlebih dahulu. Jika Anda hanya benar-benar fokus untuk bersaing di industri direct selling, itu masih jauh dari cukup. Jadi, Riway tidak akan berhentikan untuk membuat banyak pencapaian yang dapat membuat Anda memiliki daya saing di pasar. Apa itu pencapaian? Yaitu apa yang telah berhasil dilakukan sebelumnya
Semakin lama Anda berada di Riway, maka Anda akan semakin tahu apa yang saya maksud. Di sini, saya tidak akan bicara kepada Anda tentang hal-hal yang sudah terlalu lama terjadi. Saya akan bicara tentang pencapaian yang terjadi bulan lalu. Di bulan lalu, karena kebijakan imigrasi masing-masing negara, maka bos kita, Mr. Lim Boon Hong, memutuskan untuk merayakan ulang tahun ke-13 Riway menggunakan sistem online dan membiarkan general manager dari setiap negara untuk memutuskan bentuk acara yang sesuai untuk pertemuan hari itu. Tetapi akhirnya bos kita memberitahu manajemen untuk menyewa tempat yang besar lalu membangunkan panggung yang besar. Dan dia berkata, saya ingin memuji dan memberitahu penghargaan kepada para leader Riway di sana. Dalam satu kalimat, satu keputusan, berjuta-juta Singapura dolar harus dikeluarkan. Mungkin saya sudah lama berada di Riway. Bahkan Anda sudah terbiasa Riway memberikan kontribusi seperti itu. Tetapi sekarang ketika semua orang di dunia sedang merasakan sangat takut, memikirkan masa depan, tidak ada yang tahu apakah di kemudian hari akan menjadi lebih buruk. Tentu saja saya tidak ingin itu terjadi, tapi bukan berarti tidak akan terjadi. Karena itu, dia memutuskan hal itu dengan satu alasan, yaitu leader dan direct selling butuh kontribusi ini. Selama mereka bisa lebih berlomba di pasar dan bisa melakukan dengan sedikit lebih mudah, maka Riway akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menghasilkan pencapaian ini. Baik, di 13 tahun yang terakhir ini, di bawah situasi pandemi seperti ini maupun di masa depan akan sama terus seperti ini. Jika Anda melihatnya, ini seharusnya merupakan satu kesempatan. Kesempatan untuk mulai kembali dari awal. Mungkin pencapaian yang telah dibuat 13 tahun yang terakhir ini, salah satunya adalah saat Riway berada dalam situasi pandemi, tetapi masih bisa tetap stabil dan bertahan. Dan perusahaan terus menjadi perusahaan yang kompetitif di pasar. Jika Anda memiliki kemauan untuk membangunkan organisasi sebesar ini, maka Anda harus membuat organisasi Anda menjadi sangat kompetitif. Apa yang baru saja saya bagikan, semoga bisa membantu Anda semua. Karena organisasi Anda harus tetap kompetitif dengan Riway dan dapat bersaing dengan organisasi lain. Jenis pencapaian apa yang dimiliki organisasi Anda? Jika Anda bisa melakukan apa yang baru saja saya katakan, maka organisasi Anda akan sama seperti Riway dan menjadi organisasi yang berkualitas. Untuk Indonesia, selaku General Manager Indonesia, sudah seharusnya mewakili Indonesia untuk menghasilkan pencapaian. Selama bertahun-tahun, kita telah membuat banyak pencapaian yang tidak berhitung jumlahnya. Saya sangat percaya bahwa ini masa depan akan lebih baik, pencapaian yang hebat karena Anda semua. Sekian topik yang saya bahas hari ini. Terima kasih semuanya.